Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 304411503 dari kelas 3M Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis topologi bus linear, topologi bus bersegmen, topologi bus hybrid. Fungsi utama topologi bus menyediakan jalur komunikasi bersama, memfasilitasi transfer data, kemudahan instalasi dan konfigurasi, efisiensi biaya, meningkatkan keterhubungan. Kelebihan topologi bus. Topologi bus menawarkan beberapa kelebihan yang membuatnya tetap relevan meskipun teknologi jaringan saat ini telah mengalami banyak perkembangan. Berikut adalah beberapa kelebihan topologi bus yang menjadikan pilihan tepat untuk berbagai kebutuhan jaringan. Kekurangan topologi bus. Topologi bus tidak hanya memiliki beberapa kelebihan, namun juga terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperlihatkan. Berikut adalah beberapa kekurangan yang dimiliki oleh topologi bus. Ketentuan terhadap kabel utama. Kabel utama pada topologi bus merupakan komponen krusial apabila terjadi kerusakan pada kabel utama tersebut, maka seluruh jaringan akan berhenti berfungsi. Topologi ring. Pengertian topologi ring. Topologi ring adalah salah satu jenis topologi jaringan yang terdiri dari beberapa perangkat jaringan yang terhubung dalam bentuk lingkaran tertutup atau cincin. Setiap perangkat jaringan saling terhubung dengan dua perangkat tetangganya di sebelah kiri dan kanannya. Fungsi topologi ring. Topologi ring memiliki beberapa fungsi: memperbaiki efisiensi jaringan. Dalam topologi ring, data mengalir dalam satu arah dan setiap node bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data. Mudah dalam mengidentifikasi masalah. Topologi ini memungkinkan setiap node untuk mengidentifikasi masalah pada jaringan. Skalabilitas. Topologi cincin dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan jaringan karena hanya perlu menambahkan node baru ke dalam cincin. Cara kerja topologi ring. Cara kerja topologi ring cukup sederhana. 1. Diawali dengan data. Flow data pada topologi ring mengalir dalam satu arah melalui kabel fisik yang membentuk sebuah lingkaran tertutup. 2. Penggunaan metode token phasing. Kemudian menggunakan metode token phasing di mana token atau cincin bergerak secara berurutan di antara setiap perangkat jaringan di dalam ring. 3. Mengirim data. Ketika suatu perangkat jaringan ingin mengirim data, maka perangkat tersebut harus menunggu hingga token berada dalam dekatnya dan kemudian menangkap token tersebut untuk mengirim data. Kekurangan topologi ring. Rentan terhadap kerusakan kabel, ketergantungan pada token, sulit dalam troubleshooting, performa menurun dengan penambahan node, penghapusan dan penambahan node yang sulit. Kelebihan topologi ring. Keandalan tinggi, performa yang baik, skalabilitas yang fleksibel, sederhana dan mudah dipelajari, biaya relatif murah. Topologi star. Pengertian topologi star. Topologi jenis star atau topologi bintang merupakan model jaringan komputer yang terdiri dari satu pusat server, biasanya berupa hubungan atau switch yang terhubung ke perangkat komputer lainnya. Seperti cabang-cabang dalam topologi ini,
Pengiriman data melalui server pusat sebelum mencapai komputer tujuan. Topologi ini digunakan untuk perusahaan dengan alur data terpusat, sehingga setiap data yang dikirim dan diterima akan difilter oleh server pusat sebelum diteruskan ke node tujuan. Fungsi topologi star sama seperti jenis topologi lain. Fungsi topologi star secara umum adalah untuk menghubungkan beberapa komputer dalam jaringan agar dapat berkomunikasi, transfer data, dan berbagai sumber daya. Kelebihan topologi star: 1. Kinerja tinggi. Topologi star memungkinkan komunikasi data yang lebih cepat dan stabil karena tidak ada perlombaan data seperti pada topologi bus. 2. Mudah diatur dan dikelola, dan penambahan atau penghapusan node dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu jaringan keseluruhan. 3. Deteksi dan pemecahan masalah yang mudah. Kerusakan pada satu node tidak akan mengaruhi node lain. Hal ini memudahkan untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah jaringan. 4. Skalabilitas. Topologi star mudah diskalakan dengan menambahkan lebih banyak hubungan switch dan node. Kekurangan topologi star: 1. Kecepatan data berkurang. 2. Membutuhkan banyak kabel. 3. Bergantung pada perangkat pusat hubungan atau switch. 4. Membutuhkan biaya operasional lebih. 5. Kecepatan data berkurang. Topologi tree. Pengertian topologi tree adalah konfigurasi jaringan komputer di mana setiap komputer saling terhubung dalam sebuah hierarki pada topologi tree. Setidaknya terdapat 3 tingkat yang berbeda. Fungsi topologi tree sama seperti jenis topologi lain. Fungsi topologi tree secara umum adalah untuk menghubungkan beberapa komputer dalam jaringan agar dapat berkomunikasi, transfer data, dan berbagai sumber daya. Kelebihan topologi tree: 1. Topologi ini menyediakan skalabilitas yang tinggi karena setiap cabang node dapat ditambahkan lagi satu atau lebih node tambahan dalam rantai hierarkis. 2. Topologi tree lebih tahan terhadap gangguan karena kerusakan di satu node tidak mempengaruhi kinerja node lainnya. 3. Pemeliharaan jaringan di topologi tree lebih mudah. 4. Identifikasi masalah jaringan di topologi tree juga lebih mudah. 5. Topologi tree lebih aman karena data dapat dipilih di dunia penghubung sehingga tidak terkirim ke semua node yang tidak membutuhkan. Kekurangan topologi tree: topologi tree lebih sulit dikonfigurasi jika dibandingkan dengan jenis topologi lain. Topologi mesh. Pengertian topologi mesh: topologi mesh adalah jenis metode menghubungkan jaringan komputer yang setiap node atau perangkat komputer dapat saling terhubung satu sama lain. Fungsi topologi mesh. Dari penjelasan pengertian di atas, fungsi topologi mesh sejatinya dapat diketahui dengan mudah. Kelebihan topologi mesh: topologi mesh mempermudah untuk memperluas jaringan, sebab dalam topologi mesh setiap node bertindak seperti router sehingga sangat mudah untuk menambahkan node tambahan dalam topologi ini dan menghubungkannya ke jaringan. Kekurangan topologi mesh: topologi mesh memiliki konfigurasi jaringan yang kompleks. Perencanaan topologi mesh lebih rumit. Pasalnya, pemasangan atau penambahan jangkauan topologi mesh harus memastikan latensi seragam di semua node. Topologi mesh membutuhkan konsumsi daya yang tinggi dalam pengoperasian jaringan ini,
Setiap node harus tetap aktif yang menyebabkan konsumsi daya tinggi dan peningkatan beban. Biaya instalasi dan pengoperasian topologi mesh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis topologi lain seperti topologi star bis atau ring. Instalasi dan pemeliharaan topologi mesh jauh lebih sulit. Sekian dari saya, wabarakatuh.